Perhatikan di sini ada dua orang anak yang sedang membaca. Ternyata dua orang anak ini sedang membaca cerpen dan salah satunya bilang kalau cerpen yang sedang dibaca itu sangat seru. Apakah kamu sendiri pernah membaca cerpen? Nah, tapi apa ya cerpen itu? Cerpen adalah singkatan dari cerita pendek. Cerpen itu merupakan teks fiksi atau teks yang tidak nyata. Fiksi itu tidak nyata ya. Nah, biasanya cerpen berisi satu tokoh utama yang menjadi pusat dalam cerita. Panjang cerita sebuah cerpen itu kurang dari 10.000 kata. Jadi cerpen adalah singkatan dari cerita pendek yang panjang ceritanya kurang dari 10.000 kata. Bagaimana cara menggali informasi dalam cerpen? Nah, yang pertama, kamu harus membaca cerpennya dulu dengan seksama atau dengan cermat. Dibaca dulu cerpen yang secara keseluruhan. Setelah itu, kamu membuat daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya menggunakan kata tanya yang kemarin sudah kita pelajari, yaitu bisa menggunakan kata tanya apa, bagaimana, mengapa, siapa, di mana, dan berapa. Kemudian, setelah membuat daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya, kamu cari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kamu buat. Nah, setelah itu, kamu rangkai kembali jawaban-jawaban tersebut menjadi satu paragraf singkat. Nah, sekarang kita akan masuk tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini dibagi menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Kalau konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna dari suatu barang. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah produksi. Produksi tadi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan produksi itu disebut dengan produsen. Nah, proses produksi ini menyebabkan produsen dapat keuntungan. Keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dari produsen dan memenuhi kebutuhan hidup dari produsen tersebut. Lihat di sini ada bahan baku. Bahan baku ini yang digambar adalah tebu. Ya, kemudian tebu ini diolah di pabrik oleh produsen supaya menjadi gula. Jadi bahan bakunya adalah tebu, kemudian diolah di pabrik gula oleh produsen supaya menjadi kristal-kristal gula. Setelah produksi ada kegiatan yang namanya distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Ya, menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi itu disebut dengan distributor. Ya, orang yang melakukan kegiatan distribusi adalah distributor. Nah, kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan akses yang memadai. Tujuannya apa? Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai ke konsumen dengan cepat dan tepat. Nah, distribusi ini bisa melalui jalur darat menggunakan truk, kemudian melalui laut menggunakan kapal laut, dan juga distribusi melalui udara itu menggunakan kapal udara. Kalau masih dalam satu pulau, biasanya distribusi dilakukan melalui jalur darat. Tapi jika sudah berbeda pulau, distribusi bisa dilakukan melalui laut, bisa juga dilakukan melalui udara. Dan yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan konsumsi ini disebut dengan konsumen.
Ya, jadi konsumen adalah orang yang melakukan kegiatan konsumsi. Untuk mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat perlu melakukan pengorbanan tertentu. Pengorbanannya bisa dengan mengeluarkan uang atau dengan mengorbankan waktunya. Nah, tadi distribusi gula tadi, kemudian gula yang didistribusikan itu sampai ke pasar, kemudian dijual di pasar untuk dikonsumsi seperti ini. Nah, berikut contoh kegiatan ekonomi. Di sini Ibu mencontohkan kegiatan ekonomi pada gula, ya, pada produksi gula. Pertama, di sini ada proses produksi. Proses produksi di sini adalah tebu dipanen oleh petani, kemudian dikirim ke pabrik untuk diproses, ya, agar menjadi gula pasir. Setelah proses produksi, gula pasirnya jadi dan dikemas seperti ini, masuk ke proses distribusi. Proses distribusi ini, gula pasir yang sudah dikemas di pabrik, kemudian didistribusikan atau dikirim dari produsen ke konsumen. Di sini dikirimnya menggunakan truk. Kemudian yang terakhir adalah konsumsi. Konsumsi ini gula pasir yang sudah dikirim dari proses distribusi ini, ada yang masuk ke pasar, ada yang masuk ke swalayan. Kemudian gula ini dibeli oleh konsumen untuk dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari.